Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Anda para pemimpin, Anda para smartisters, dan juga siapapun Anda dimanapun Anda berada. Walaupun sebagian Jakarta hari ini diguyur hujan yang teramat sangat deras dan juga lebat, tapi semoga itu menghapus semua kelelahan Anda, memberikan satu hawa segar, dan Anda bisa fresh kembali untuk sedikit meluangkan waktu di rumah, ketemu dengan pasangan Anda, ketemu dengan keluarga Anda, dan bisa kembali beristirahat. Tapi sebelumnya, saya Daniel Adam temani Anda 1 jam bersama dengan seorang pria yang kayaknya malam hari ini beliau lagi bingung sepertinya. Tapi biar gimana pun juga, beliau adalah founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep Self Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam. Waduh, suara saya terdengar dengan jelas ini. Halo. Loud and clear Pak Eloy. Luar biasa Mas Daril, seperti biasa. Selamat malam, dan semangat pagi. Siap menginspirasi Indonesia Raya. Oke. Ini tadi saya bilang Pak Eloy lagi agak bingung nih malam hari ini. Kenapa? Bukan bingung karena beliau nggak ngerti sesuatu, tapi bagaimana sebetulnya kebingungan ini diejawantahkan dengan sebuah tema ya Pak Eloy ya, yaitu can culture be measured? How? Bisa nggak sih budaya organisasi itu diukur, atau mungkin juga diaudit, atau didiagnosa? Kalau misalnya bisa, gimana caranya? Nah, ini akan jadi bahasan kita di hari ini, terjadi hari Rabu 7 September 2022, dan kita akan coba review dulu biar ketemu nih Pak Eloy sangkut pautnya antara beberapa minggu yang lalu dengan bahasan kita sekarang. Biar nggak bingung Pak Eloy, silakan. Yes. Jadi kata bingung tadi itu bagus Mas Daryl, karena lebih kepada bagaimana ya supaya pembahasan yang terasa berat ini itu tetap bisa dipahami seluruh pendengar setia kita. Kan program kita ini Smart Motivation, artinya pendengarnya semua orang bisa, bukan hanya pemilik perusahaan, bukan hanya pemimpin organisasi dan lembaga. Sementara topik kita ini, ya itu tadi, memang kalau nggak bisa disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti, ini sepertinya konsumsi para petinggi. Tapi saya yakin bersama dengan Mas Daril kita bisa membawakan tema ini dengan light, dengan sederhana, sehingga semua pendengar akan mendapatkan manfaat. Dan lebih lagi, kalau para pendengar berkenan untuk berpartisipasi, bertanya, menyampaikan komentarnya, sehingga topik yang terasa agak kering, itu ternyata bisa fun dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi Mas Daril, saya review apa yang sudah kita bahas selama 3 kali pertemuan. Karena ini kan series ya, ini bisa lama karena ini bagian dari materi buku yang sedang saya tuliskan. Nah, di part yang pertama kita membahas what is organizational culture. Memahami apa itu budaya organisasi dan mengapa penting. Waktu itu kita berbicara bahwa yang namanya culture mudahnya adalah what we do when no one see. Apa yang kita lakukan pada saat tidak ada orang lain yang melihat. Ya toh? Dan kalau di level individu namanya kebiasaan. Apakah kita terbiasa menolong orang atau meminta tolong, itu kebiasaan. Apakah kita terbiasa senyum atau justru cemberut, itu kebiasaan. Nah, karena itu di pertemuan kedua kita membahas tentang how organizational culture drives
performance. Oke, kalau budaya organisasi sudah kita pahami, yaitu kebiasaan. Lalu bagaimana kebiasaan atau budaya organisasi itu mendrive atau menentukan kinerja perusahaan, baik itu perusahaan nasional, multinasional, kementerian, dan seterusnya. Dan pada akhirnya minggu lalu kita lebih dalam lagi membahas tentang how organizational culture its strategy for breakfast, lunch, and dinner. Itu satu kalimat yang sangat terkenal dalam dunia budaya organisasi yang disampaikan oleh Pak Peter Drucker bahwa budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat oleh organisasi. Dan minggu lalu kita menyimpulkan jangan sampai budaya memakan strategi. Kan sayang. Iya dong. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini ya toh yang kita sebut dengan ya ini bukan hanya perlambatan ekonomi ya, tapi krisis ya, naik semuanya nih. Bensin naik, wah semuanya. Jadi jangan sampai budaya termakan habis. Strategi dimakan habis oleh budaya. Terus bagaimana? Dua-duanya harus disiapkan bersamaan. Strategi, taktik disiapkan, tetapi di saat yang sama budaya disiapkan. Nah, siapa yang mempersiapkan, siapa yang membangun atau meruntuhkan budaya ini, namanya adalah kepemimpinan, Mas Daryl. Itulah sebab judul bukunya Leadership and Culture Transformation. Jadi sebelum budaya ditransformasi, leadership-nya dulu ditransformasi. Dua-duanya harus ada. Jadi itu dua sisi mata uang. Sisi pertama, kepemimpinannya kuat. Kalau kepemimpinannya kuat, maka budayanya kuat. Sebaliknya, kalau kita lihat, wah budayanya lemah ini, berarti kepemimpinannya lemah. Kalau di satu lembaga kita melihat terjadi korupsi yang merajalela, maka itu berarti tanda kepemimpinan di sini, budayanya ya korupsi itu. Begitu Mas Daryl. Ini sebenarnya udah terjawab sih Pak Eloy, kalau dari perspektif saya ya, dari pertanyaan kita. Bisa nggak sih budaya organisasi itu diukur, diaudit, atau didiagnosa? Ya penjelasan Pak Eloy tadi barusan itu. Hasil risetnya. Tapi nggak sebegitu mudahnya gitu loh. Karena ada banyak proses yang perlu Anda lakukan untuk bisa lebih memahami tentang esensi budaya yang bisa diukur, didiagnosa, dan dilakukan perhitungan lainnya. Nah, yuk kita bahas yuk dengan santai dan rileks malam hari ini di program Smart Motivation. Kami mengundang Anda silakan berkomentar seperti biasa di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live juga audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa like, comment, share, dan juga subscribe. Kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.